Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas teori-teori psikoanalisa bersama saya psikolog klinis anak Elis Yulia. Erikson lahir pada tanggal 15 Juni tahun 1902. Ia dibesarkan oleh ibu kandungnya dan juga ayah tirinya. Untuk menemukan makna hidup dalam dirinya, pada usia remaja ia memutuskan untuk pergi berkelana dan hidup sebagai seorang penyair dan juga pelukis. Setelah 7 tahun berkelana, ia kemudian kembali ke rumah karena ia merasa depresi dan juga merasa tidak menemukan makna hidupnya, dan ia juga tidak bisa melukis lagi. Lalu suatu hari ia menerima surat dari rekannya yang mengundangnya untuk mengajar anak-anak di Wina. Di sanalah ia bertemu dengan Anna Freud. Lalu Erikson mulai menceritakan kehidupannya kepada Freud, di mana ia merasa putus asa dan juga ia merasa depresif ketika ia tahu ibunya membohonginya bahwa ayah yang tinggalnya dengan ia selama ini adalah ayah tirinya, dan ia berusaha untuk mencari ayah kandungnya, namun ia tidak berhasil untuk menemukan ayah kandungnya. Hal inilah yang membuatnya cukup tertekan dalam menjalani kehidupannya. Kemudian Erikson menikah dengan seorang seniman dan memiliki 4 orang anak. Namun salah satu anak dari keempat anaknya memiliki gangguan Down syndrome, yang dimana pada akhirnya harus dimasukkan ke rehabilitasi penyakit jiwa. Ketika memasukkan salah satu anaknya ke tempat rehabilitasi, Erikson membohongi anak-anaknya yang lainnya dengan mengatakan bahwa anaknya yang memiliki Down syndrome tersebut sudah meninggal. Kebohongan yang ia lakukan kepada anaknya membuatnya merasa putus asa dan menyalahkan dirinya sendiri. Hal inilah yang membuatnya merasa depresi kembali, dan ia mulai berpindah-pindah tempat tinggal dan berganti-ganti pekerjaan untuk menghilangkan rasa depresi yang ia alami. Pengalaman-pengalaman depresif yang dialami oleh Erikson membuatnya menjadi lebih aware lagi terhadap kesehatan mental seseorang. Dari situlah ia mulai mendalami perspektif psikoanalisa. Erikson percaya bahwa ego itu merupakan kekuatan positif yang membentuk identitas diri seseorang. Ego sebagai pusat kepribadian seseorang membantu individu untuk menghadapi konflik dan krisis yang sedang ia alami. Erikson mengidentifikasikan ego sebagai kemampuan seseorang untuk menyatukan pengalaman-pengalamannya dan juga tindakan-tindakannya menjadi pola yang adaptif. Kemudian Erikson mengidentifikasikan ego menjadi 3 bagian yang saling berhubungan. Yang pertama itu ada body ego, ada ego ideal, dan juga ego identity. Body ego mengacu pada hal-hal yang terkait dengan tubuh kita. Jadi pandangan individu terhadap tubuhnya, apakah ia puas dengan tubuhnya ataukah ia tidak puas dengan tubuhnya. Bukan hanya tubuh secara fisik, tapi juga secara keberfungsian gitu. Apakah ia merasa tubuhnya ini dapat berfungsi dengan optimal atau tidak. Ego ideal adalah gambaran kita tentang diri kita sendiri dibandingkan dengan gambaran terhadap diri kita yang ideal. Nah, ego ideal ini bertanggung jawab terhadap kepuasan dan ketidakpuasan kita terhadap identitas diri yang kita miliki. Sedangkan ego identity adalah gambaran identitas diri kita yang kita terima dari peran-peran sosial yang kita mainkan. Perubahan-perubahan pada body ego, ego ideal, dan juga ego identity itu terjadi pada setiap tahap perkembangan. Dari sinilah Erikson mengungkapkan tahap psikososial pada tahap perkembangan manusia, di mana pada setiap tahap perkembangannya manusia itu memiliki tugas-tugas tertentu. Pada tahapan infansi itu terjadi sekitar usia 0-2 tahun, bayi itu baru terlahir ke dunia, sehingga mereka itu masih beradaptasi dengan lingkungan yang sangat baru baginya. Nah, pada tahapan ini, hubungan interpersonal antara bayi dengan lingkungannya, terutama dengan ayah dan ibunya, itu amat sangatlah penting. Karena melalui hubungan yang positif dan sehat ini, bayi bisa mengembangkan kepercayaannya dan mengokohkan basic trust miliknya.
Namun apabila bayi tidak memiliki hubungan yang menyenangkan dengan lingkungannya, yaitu dengan ayah dan ibunya, maka akan muncul kondisi mistrust pada bayi atau ketidakpercayaan ia terhadap lingkungan di sekitarnya. Tahapan berikutnya yaitu masuk ke periode early childhood, di mana pada tahapan ini anak-anak mulai mengembangkan kepercayaan dirinya terhadap hal-hal yang mulai baru mereka kuasai. Oleh karena itu, pada tahapan ini anak-anak itu memiliki tugas untuk bereksplorasi dan mencoba sebanyak-banyaknya hal baru agar ia menguasai hal-hal baru tersebut. Nah, anak-anak yang mampu untuk menguasai hal-hal baru dan mampu menumbuhkan kepercayaan diri pada dirinya terhadap hal-hal yang mampu ia lakukan secara sendiri atau secara mandiri, mereka akan mengembangkan sikap otonomi. Sedangkan untuk anak-anak yang tidak berhasil untuk mengembangkan kepercayaan dirinya dan juga kemandiriannya, maka akan didominasi oleh sikap shame and doubt. Pada usia prasekolah, anak-anak itu mulai muncul nih keinginan untuk menolong, keinginan untuk bermanfaat untuk lingkungannya. Maka sering ya kita lihat kalau anak-anak usia prasekolah ini mereka itu suka ambil minum sendiri. Terus kalau misalnya melihat orang tuanya sedang melakukan sesuatu, mereka merasa ingin membantu dan ikut terlibat pada kegiatan itu. Ketika anak-anak mampu mengembangkan perilaku tersebut, maka mereka akan tertanamkan sikap inisiatif dalam dirinya. Dan sebaliknya, ketika perilaku tersebut tidak dapat dikembangkan dengan baik, maka sikap yang akan tumbuh dalam dirinya adalah sikap guilt atau merasa bersalah. Masuk ke tahapan berikutnya yaitu tahapan school age atau sekitar usia 6-12 tahun. Nah, pada tahapan ini anak-anak kan mulai masuk nih ke sekolah dan mereka mulai kenal dengan lingkungan lain seperti teman-temannya di sekolah dan juga guru-gurunya di sekolah. Di sekolah, anak-anak juga mulai belajar hal-hal baru seperti belajar menulis, belajar membaca, dan juga mempelajari skill-skill lainnya. Lingkungan baru ini dan juga kesibukan baru yang dihadapi oleh anak-anak ini akan mengembangkan perilaku industri atau perilaku produktif. Jadi anak-anak itu merasa bahwa dirinya harus terus sibuk gitu dengan melakukan berbagai macam hal dalam mengembangkan dirinya. Sedangkan anak-anak yang tidak dapat mengembangkan perilaku ini, maka akan muncul sikap yang inferiority atau mereka merasa rendah diri atau merasa inferior dibandingkan dengan teman-temannya atau dibandingkan dengan orang lain yang ada di lingkungannya. Beranjak ke tahap selanjutnya yaitu tahapan remaja atau disebut juga adolescence. Nah, pada tahapan ini seperti yang sudah kita tahu ya, remaja itu erat kaitannya dengan pencarian jati diri. Nah, pada tahapan ini, tugas perkembangan yang diemban oleh remaja adalah mencari makna hidup akan dirinya, jati dirinya, siapa dia, dan ingin jadi apa ia ke depannya. Ketika hal tersebut mampu dicapai oleh para remaja, maka mereka akan mengembangkan sikap identity di mana mereka paham mengenai dirinya sendiri, kelemahannya, dan juga kelebihannya. Namun apabila mereka tidak mampu mencapai ini, maka sikap yang akan muncul adalah role confusion, di mana para remaja itu mengalami kebingungan untuk menata masa depannya. Masuk ke tahapan berikutnya yaitu tahap young adulthood, yaitu terjadi pada usia 20-30 tahun. Pada tahapan ini, remaja mulai berkembang menjadi individu yang lebih dewasa dan matang. Karena adanya kematangan mental dan juga biologis, individu pada tahapan dewasa muda mengalami konflik antara isolation dan juga intimacy. Di mana intimacy adalah kemampuan untuk mencampur identitas dirinya dengan identitas diri orang lain tanpa adanya rasa takut kehilangan. Intimacy ini juga digambarkan melalui cinta yang dewasa. Dua orang dewasa saling mencintai lalu memutuskan untuk menikah. Nah, menikah ini artinya kan adalah identitas si suami dan identitas si istri melebur jadi satu dalam sebuah ranah rumah tangga. Lawan dari intimacy adalah isolation atau isolasi, di mana seseorang merasa sendiri atau merasa terisolir dari lingkungan sosialnya.
Orang-orang yang berada pada tahap ini mungkin saja mengalami kesuksesan secara materi, namun di lain sisi mereka itu merasa kesepian, kesendirian, dan adanya perasaan terisolasi dari lingkungan sosialnya. Masuk ke tahapan berikutnya yaitu tahapan adulthood yang terjadi pada usia 30 sampai 60 tahun. Orang dewasa pada tahapan ini menuntut lebih dari sekedar memiliki keturunan, tetapi lebih kepada bagaimana mereka mampu untuk mendidik anaknya, membesarkan anaknya, dan bahkan mampu memberikan inspirasi untuk membangun dan menumbuhkan orang-orang lain di sekitarnya. Orang dewasa pada tahap ini yang berhasil untuk memberikan makna pada kehidupannya dan juga mampu untuk berbagi pada orang lain dan juga membantu orang lain untuk bertumbuh. Individu tersebut mengembangkan sikap generativity dan sebaliknya ketika hal tersebut tidak dapat dicapai, maka sikap yang muncul adalah stagnation atau mereka merasa kehidupannya itu terhenti di situ dan kehidupannya itu menjadi tidak bermakna. Tahap selanjutnya yaitu adalah tahap maturity atau lansia di atas usia 60 tahun. Kakek-kakek dan nenek-nenek yang masuk kepada tahap ini, mereka itu mengembangkan sikap wise, di mana kebijaksanaan ini muncul menjadi perilaku bercerita. Karena lewat berceritalah mereka bisa membagi pengalaman-pengalaman mereka dan memberikan wejangan-wejangan kepada orang-orang yang lebih muda darinya. Orang tua yang mampu untuk bersikap bijaksana, mampu mengayomi orang-orang yang lebih muda darinya akan membentuk ego integrity, di mana ya ini terkait dengan kepuasannya terhadap kehidupannya selama ini. Namun ketika hal tersebut tidak dapat dicapai, maka akan memunculkan sikap despair, di mana hal tersebut ditunjukkan dengan keputusasaan dan merasa tidak berdaya. Masuk ke tokoh psikoanalis yang terakhir yaitu Erich Fromm. Nah, Erich Fromm ini lahir pada tanggal 23 Maret tahun 1900 di Frankfurt, Jerman. Erich Fromm itu berpendapat jika kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh masyarakat tempat individu tersebut tinggal. Jadi menurutnya, jika masyarakat di situ tidak sehat, maka individu yang ada di masyarakat tersebut tidak akan berkembang menjadi orang yang sehat. Keadaan keluarga yang buruk, perilaku bunuh diri, dan juga kondisi perang, menurut Fromm itu didasari oleh suatu penyebab yang irasional. Asumsi dasar dari teori Fromm itu terletak pada dualistik pada manusia, di mana menurut Fromm manusia itu dihadapkan oleh hidup dan mati. Maksudnya adalah manusia itu sadar bahwa ketika dia hidup, suatu hari nanti dia akan mati, sehingga ia menjalani kehidupannya untuk menghadapi kematian. Dualistik yang kedua itu adalah kesendirian dan kebersamaan, di mana manusia itu memiliki dua keinginan, yaitu ia memiliki keinginan untuk sendiri, tapi di sisi lain ia adalah makhluk sosial yang ingin terus bersosialisasi dengan lingkungannya. Dualistik yang berikutnya itu adalah kesempurnaan dan ketidaksempurnaan. Pada dasarnya menurut Fromm, setiap individu itu memiliki ideal self atau kesempurnaan dari dirinya yang ingin ia capai. Namun karena kehidupan itu tidak lama atau hanya sebentar, individu tidak mampu untuk mencapai kesempurnaan tersebut. Dualistik pada manusia yang terakhir menurut Fromm itu adalah dilema eksistensi, di mana manusia atau setiap individu itu memiliki keinginan untuk eksis. Namun ada dua cara dalam mencapai eksistensi tersebut. Cara yang pertama itu adalah dengan tunduk kepada kaum otoritas, sehingga ia bisa dianggap oleh kaum otoritas tersebut. Cara kedua yaitu bergabung dengan kelompok anti otoritas. Ia bisa mendapatkan pengakuan dengan cara melawan kaum otoritas bersama dengan kelompok tersebut. Sebagai makhluk hidup, manusia didorong untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasarnya seperti hewan. Yang membedakan adalah adanya kebutuhan psikologis yang sangat khas hanya milik manusia. Manusia memiliki 5 kebutuhan. Yang pertama itu adalah need for relatedness, need for rootedness, transcendence,
identity, dan frame of orientation. Manusia sadar jika hubungannya dengan alam semesta itu terputus, sehingga mereka itu cenderung untuk mencari hubungan dengan sesama manusia. Dari situlah muncul ikatan antara individu dengan kelompok-kelompok yang ada di lingkungannya. Hal ini disebut dengan need of relatedness. Hampir sama dengan relatedness, pada need of rootedness, manusia memiliki kebutuhan untuk menjadi milik dari sesuatu. Cara paling ideal untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan menjalin hubungan dengan orang lain, memiliki rasa persaudaraan dengan sesama manusia, memberikan perhatian, dan juga berpartisipasi dalam sebuah kelompok. Sedangkan need for transcendence itu bertujuan untuk membuat manusia menjadi lebih aktif. Karena manusia itu pada dasarnya memiliki kemampuan untuk berpikir dan juga memiliki kreativitas, sehingga manusia itu memainkan peran yang aktif di dunianya. Pada need for identity, manusia itu memiliki kebutuhan untuk berbeda dengan individu lainnya. Oleh karena itu, ia membutuhkan identitas sebagai pembeda tersebut. Terakhir yaitu need of frame orientation, di mana setiap manusia itu memiliki kebutuhan untuk mengembangkan dunianya. Dasar yang ideal untuk memenuhi kebutuhan ini ialah kemampuan untuk melihat dunia secara objektif dan tidak terpengaruh oleh lensa subjektif atas kebutuhan dirinya sendiri, sehingga pandangan manusia terhadap dunianya itu bisa mendekati kenyataan. Menurut Fromm, dalam berkehidupan secara sosial, manusia mengembangkan mekanisme melarikan diri atau escape mechanism. Dia membagi escape mechanism menjadi 3 tipe. Yang pertama yaitu otoritarian, yang kedua destruktif, dan yang ketiga adalah penyesuaian. Pada tipe otoritarian, manusia itu cenderung untuk berkubu pada pihak yang kuat atau pihak yang berpower. Jadi pada tipe ini mereka cenderung meninggalkan independensinya karena tidak ingin terlihat berbeda gitu. Lalu pada tipe kedua yaitu tipe destruktif. Nah, tipe destruktif ini adalah sebaliknya. Tipe ini adalah tipe yang melawan pihak otoriter atau melawan kubu yang memiliki power. Tipe ini memiliki kecenderungan untuk menjauhi pihak lawan yang bertentangan dengannya. Dan tipe ketiga itu adalah tipe penyesuaian, di mana pada tipe ini individu tersebut tidak kehilangan independensinya. Ia tetap memiliki pandangan akan dunianya dan ia tetap memiliki ideologinya sendiri. Namun ideologinya tersebut mampu ia adaptasikan atau ia sesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungannya, agar ia dapat diterima dan hidup berdampingan dengan lingkungannya tersebut. Fromm membagi manusia ke dalam 6 karakter. Karakter yang pertama yaitu adalah tipe reseptif, di mana individu yang memiliki karakter ini cenderung mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan berharap orang lain memberikan hal tersebut padanya. Jadi bisa dibilang individu tipe reseptif ini adalah tipe yang pasif. Karakter yang kedua adalah eksploitatif. Individu dengan karakter ini mendapatkan apa yang dia inginkan dengan cara memaksa dan menyudutkan orang lain agar orang lain dapat memberikan apa yang dia inginkan. Karakter yang ketiga yaitu adalah hoarding, di mana individu ini seperti tinggal di dalam sebuah tempurung gitu. Ia hidup dengan dirinya sendiri dan tipe ini cenderung menyimpan apapun yang ia punyai dan tidak mau membaginya dengan lingkungannya, dan begitu juga ia tidak menerima apapun dari lingkungannya. Tipe yang keempat adalah tipe marketing atau karakter marketing. Karakter ini juga dinamai dengan social bunglon. Kenapa social bunglon? Karena individu yang memiliki karakter ini seperti tidak memiliki identitas diri. Ia cenderung berubah-ubah, memiliki pendapat yang berubah-ubah, memiliki pandangan yang berubah-ubah tergantung pada lingkungan mana ia berada. Hal ini kenapa bisa terjadi? Karena tujuan dari orang-orang pada karakter ini adalah diterima gitu. Jadi apapun akan ia lakukan asalkan ia bisa diterima di lingkungan sosialnya. Tipe kelima yaitu tipe produktif, di mana tipe ini
memiliki ideologinya sendiri, namun ia masih bisa menerima ideologi dari lingkungan sekitarnya. Jadi tipe ini bisa dibilang adalah individu yang mampu untuk mentoleransi perbedaan yang ada di lingkungannya. Tipe terakhir yaitu tipe necropilus, di mana tipe ini itu adalah individu yang tidak menyukai perbedaan. Jadi ketika ada perbedaan yang terjadi antara dirinya dan lingkungannya, ia akan memilih jalan untuk menghancurkan perbedaan tersebut, atau bisa dibilang memaksakan ideologi yang ia punya kepada lingkungannya atau kepada orang lain. Nah, karakter-karakter ini biasanya dapat memicu munculnya adanya peperangan, adanya perbedaan pendapat yang akhirnya tidak mencapai mufakat, dan bisa sampai hal-hal yang lebih tragis seperti kematian. Itulah pandangan-pandangan dari berbagai tokoh dalam perspektif psikoanalis. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya harap kalian bisa lebih memahami lagi mengenai kepribadian manusia dalam perspektif psikoanalis. Sekian dari saya, sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.